Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para dosen yang kami hormati dan teman-teman semua. Di video kali ini kami ingin menjelaskan tentang mata kuliah perancangan rekayasa dan desain yang terdapat final project yang telah kami buat, yaitu pembuatan perahu listrik yang merupakan suatu produk hasil rancangan kami. Perahu listrik sederhana ini desain dengan menerapkan 8 step teknik yang terdiri dari: pertama, define problem; kedua, generate alternative concepts; yang ketiga, select best concepts; yang keempat, detailed design; yang kelima, design defense; yang keenam, implementation; yang ketujuh, testing and training; dan yang terakhir yaitu documentation and learning from experience. Pada tugas kali ini kami membuat kapal dengan desain hull yang itu adalah multi hull dengan bentuk silinder dengan ujung seperti peluru dan ada rongga di dalamnya. Hal ini bertujuan agar kapal ini dapat mengapung dan melaju di atas air. Kemudian untuk lambung kapal kami membuat seperti balok dengan ujung runcing agar dapat memecah air. Untuk sumber listrik kami menggunakan baterai AAA sebanyak 2 buah dan motor DC 3 volt sebanyak 2 buah. Untuk propeller kami menggunakan fixed pitch propeller dengan 6 blade. Hal ini dapat meminimalisir getaran. Untuk memenuhi tugas besar mata kuliah ini, kami ini membuat kapal listrik yang dapat melaju dengan beban 500 gram dengan panjang lintasan yaitu panjang 390 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 11 cm. Dalam tugas besar kali ini kami menggunakan decision matrix untuk menentukan kriteria konsep kapal yang telah kami buat. Penentuan kriteria konsep ini dilakukan saat kelas PRD berlangsung, dan dari diskusi itu terdapat hasil yang berupa stabil 20,18%, kecepatan 19,3%, kokoh atau kuat 17,54%, murah atau efisiensi 15,79%, eco-friendly 11,4%, volume besar atau luas 11,4%, estetik atau kreatif 4,39%. Untuk membuat kapal listrik ini kami membutuhkan alat dan bahan yakni filamen 20 meter, print 3D, baterai AAA 2 buah, motor DC 3 volt 2 buah, lem tembak, dan kabel listrik 1 meter. Baik, setelah kami mendapatkan 3 kriteria konsep pertama, yaitu yang pertama stabil, yang kedua kecepatan, dan yang terakhir adalah kokoh atau kuat, maka kami merepresentasikan semua itu dalam satu bentuk desain kapal yang telah kami buat, yang terdiri dari beberapa part. Dengan mengusung konsep multi hull, maka terdapat 2 bagian samping tersebut yang bentuknya sama dan ukurannya sama. Kemudian tak lupa juga kami menambahkan kendali atau rubber pada bagian bawah samping. Kemudian selanjutnya pada bodi utama kami tak lupa menambahkan bagian bawah untuk lancip agar bisa menerjang ombak yang dilewati. Kemudian selanjutnya adalah dinamo. Kami tak lupa menambahkan 2 buah dinamo agar pergerakan kecepatan kami bisa lebih cepat. Dan bagian selanjutnya adalah propeller, dan kami menggunakan fixed pitch propeller yang mampu menerjang arus dengan cepat. Kemudian yang terakhir kami menggunakan baterai sebagai sumber tenaga kami, yaitu menggunakan baterai tipe AAA sebanyak 2 buah. Ya, setelah semua part tersebut disatukan, maka dapatkanlah desain kapal yang telah kami rancang dengan menggunakan bodi berupa multiple hull dan propeller berupa fixed pitch propeller. Dari analisis gaya apung dan kecepatan teoritis, saya mendapati bahwa kapal kami memiliki gaya apung ketika tanpa besar sebesar 6,2 meter kubik dan gaya apung dengan beban sebesar 6,5 meter kubik. Adapun kapal kami dapat melaju dengan kecepatan 1,2 meter per second tanpa beban dan 0,6 meter per second dengan beban. Dari hasil analisa kecepatan,
terlihat bahwa kapal dapat membelah air dengan baik. Kemudian terlihat sedikit perbedaan warna, itu menandakan bahwa terdapat sedikit perbedaan kecepatan pada partikel air yang bergesekan secara langsung dengan kapal. Nah, selain kami menganalisa kapal dari sisi kecepatan, kami juga menganalisa kapal dari sisi pusaran air dan kecepatan dalam area yang berotasi. Terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan di antara ketiganya. Misalkan dalam pusaran air, terlihat bahwa pusaran air terbentuk hanya pada daerah-daerah yang bergesekan secara langsung dengan kapal. Kemudian dalam kecepatan dalam area yang berotasi, terlihat bahwa air yang berotasi hanya terbentuk pada daerah yang terkena propeller, yang dimana propeller tersebut juga berotasi. Setelah kami melakukan analisis secara keseluruhan terhadap kapal, kemudian kami akan melakukan analisis secara khusus terhadap propeller. Terlihat dalam layar merupakan simulasi dari apabila air dialirkan ke arah propeller dan kemudian propeller tersebut diputar secara jarum-jarum. Terlihat bahwa ada perbedaan warna, itu menandakan bahwa perbedaan kecepatan partikel-partikel air. Terlihat dalam analisis tersebut bahwa air dialirkan secara fokus dan konsisten ke arah belakang, sehingga hal ini membuktikan bahwa dengan menggunakan propeller tersebut, maka kapal akan dapat melaju dengan stabil dan tidak terkendala dengan beban berat sekalipun. Setelah melalui proses pembuatan desain kapal yang meliputi define problem, generating alternative concept, selecting best concept, dan detailed design, yang dalamnya juga meliputi menggunakan design matrix, kami mengambil komponen khusus yang akan digunakan dalam perahu kami, yakni bodi berbentuk multi-hull dan propeller berbentuk fixed pitch propeller, yang keduanya menggunakan bahan 3D filament. Adapun keunggulan dari komponen tersebut antara lain dengan lambung bertipe multi-hull, kapal kami akan memiliki kestabilan yang lebih baik. Adapun kecepatan dan kekokohan akan juga diperoleh dari bagian kapal kami bagian depan dan sirip pada bagian bawah yang mampu memecah air. Karena komponen tersebut, kapal kami dapat bergerak dengan cepat dan kokoh. Dalam kapal, kami juga memberikan rongga udara dalam kapal agar mengurangi massa kapal dan menggunakan bahan plastik yang cenderung ringan namun keras dan kuat, sehingga mendapatkan keunggulan yang kami harapkan, yakni kekokohan dan kestabilan. Adapun nantinya pada saat pelaksanaan, kami akan melakukan beban pada titik tengah kapal agar kapal tetap seimbang, yakni tidak ada terlalu cenderung berat ke depan ataupun ke samping dan lain-lain. Pada akhirnya, setelah melalui perhitungan gaya apung, kami meyakini bahwa kapal kami akan melaju sebagaimana mestinya dengan ataupun tanpa beban.